jika ada pembicaraan 3 orang, maka kamilah yang keempatnya, kata Allah, sampai yang kelima. Ada yang berpendapat bahwa kesertaan Allah itu dengan kita, katanya ilmunya, bukan zatnya. Ada ilmunya, kekuasaannya, dan kudratnya, begitu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa di segala tempat itu mungkin ada sifat di situ, maka ada zat di situ. Kita ini termasuk yang di mana ini, Pak Kiai? Kemudian kalau bisa dijelaskan dua-dua supaya kita bisa memahami, karena barangkali nanti entah ketemu dengan orang lain, barangkali ada juga dia menyalahkan dari sudut ini, sudut itu, begitu ya. Saya kira itulah Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Gus, dari sebelumnya mohon maaf dikarenakan ini agak melenceng dari tema. Engkang badhe kalau suwunaken pirsa tentang masalah zakatul fitri, tentang hakikatipun zakat fitrah. Zakat fitrah. Nggih, ingkang sepindah. Ingkang angka kalih kekandungan kala wingi sonten kawula dereng sakit nyuwun sepindah malih Gus pareng samangke nyuwun foto bersamanipun keranten semalam dereng wonten kesempatan Allah dereng saged mengedaki sepindah malih pilih Gus mengedaki makaten lan semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait zakat fitrah hakikatnya, makna daripada zakat adalah mensucikan diri. Tinggal kita mensucikan diri dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, kita bersuci diri ada 2 tempat. Satu, bersuci dari an-najasah, najis. Yang kedua, kita bersuci dari hadas. Ini cara syariat. Hati mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang secara syariat disebut hadas kecil maupun hadas besar. Dan semua bersuci ini secara syariat harus memakai air. Jikalau tidak ada air, berarti harus pakai debu. Kalau toh memang seperti itu. Sehingga mengapa ketika kita teringgap najis mughaladoh, wajib kita itu untuk bersuci dengan air 7 kali, dan di antara 7 kali harus dicampur dengan debu. Yes. Ini urusan zaki atau zakat. Nah sekarang kalau kita ambil dari hakikat, bagaimana? Apakah yang berbentuk fisik? Bukan. Bukan. Kalau zakat fitrah di dalam
bulan puasa ini berbentuk fisik, beras atau bahan pokok fisik, mensucikan. Bahkan hadis Rasulullah, tidak akan sah puasamu 1 bulan Ramadan jikalau tidak melakukan zakat fitrah. Dan itu ada batas waktunya, mulai saat masuknya bulan Ramadan sampai akhir daripada khatib itu khutbah. Udah, itu fisik. Nah, secara hakikat adalah kesalahan-kesalahan dalam diri kita, dalam hati kita. Apakah itu yang disebut sebagai perilaku-perilaku yang sifat atau ya sifat-sifat yang tercela? Dan sifat yang tercela itu dikarenakan sumber dari nafsu keakuan diri kita, dan atau keakuan diri kita. Itulah sebetulnya yang harus kita keluarkan untuk menuju fitrah. Itu di situ, untuk menuju fitrah. Kita untuk menuju fitrah harus zakat. Harus zakat, artinya mensucikan diri dari syirik, baik jali maupun khafi, lebih-lebih. Laksana seperti Nabi Musa harus lepaskan kedua trompat kita atau sandal yang kita pakai. Bilwadil muqaddasit tua. Jadi harus dilepas itu syirik itu. Jadi jenengan khalwat bentuknya inilah Pak, hakikati zakat fitrah. Bersuci untuk menuju ke kefitrahan. Satu. Nomor 2, masalah foto. Nggih, mboten apa, mboten keberatan. Jadi langsung dua-dua atau satu-satu, langsung gitu aja nanti mejanya dipindah, ya gak apa-apa. Dan atau saya di depan meja duduk gitu aja, satu persatu difoto, ngalih satu-satu foto, wis gitu aja, wis gak usah salaman maneh, iku nambahi waktu gitu. Wis langsung lungguh tes ngalih, lungguh tes ngalih, lungguh tes ngalih. Wis jadi engko sing mutu ben panitia pengurus sampean titipno hak. Jelas sampean pengin HP sampean. Nggih toh? Nah, gak mungkin foto dari kamera niki, mboten mungkin. HP-ku, tapi satu hal, aku mau dengan catatan jangan dijadikan robitoh, karena itu makhluk sama dengan jenengan. Jikalau daripada sampean buat robitoh, lebih baik kau jadikan medeni tikus ning omah. Itu ya, mending itu. Gak apa-apa kalau seperti itu. Kalau sampean jadikan robitoh, ku hadirkan wajahnya klason, iku podo ambek jenengan iku menghadirkan patung, nggih, gak mendukung nang nanti sampean gak mendukung nanti. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehin Gus dari Banten. Terkait masalah mencari teman sesuai dengan surat Luqman yang tadi disampaikan, bahwa kita harus memilih teman. Sementara kita kan ini kita tahu secara zahirnya, Gus. Artinya secara batin kita tidak mengetahui hati seseorang bagaimana itu, Gus. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kita berkumpul di sini, insya Allah lah kita udah tahu, karena kita berkumpul di sini sudah mendapatkan hidayah dari Allah, gitu guys. Paling tidak sesama kita yang di sini telah diberikan waktu untuk saling kenal mengenal, ditinjau dari segi hakikat Gus. Kalau misalnya ternyata kita walaupun di majelis ini ada hal-hal dari teman kita yang tidak sesuai sepemahaman kita dari segi hakikat, itu bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku maksud berteman itu adalah teman ruhaniyah. Bagaimana kita tidak tahu isi di dalam hati seseorang, kita berteman itu pasti tahu kok jenengan. Jenengan pasti tahu isinya di dalam hati orang lain, pasti tahu. Jikalau jenengan ini sudah membawa dinut tauhid dan jenengan melakukan kholwat, mesti tahu. Tidak, saya tidak berkata insya Allah tahu, enggak, pasti tahu. Isi hati manusia itu hanya dua, Pak, hanya dua. Apa? Tadi saya katakan mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Udah, siapapun manusia bentuknya apapun pasti itu. Jenengan pasti akan tahu. Taunya lewat mana? Berhubung jenengan ini sudah tahu bagaimana ruhaniyah itu hanya mengabdi kepada Allah, lah kok omongane orang itu sampai itu diajak ke selain Allah, sudah kelihatan. Sudah kelihatan kalau isi di dalam hati seseorang itu mingkol bin rohibin. Makanya saya katakan Anda pasti tahu, karena Anda sudah mengenal Allah, dan kau pasti akan dikasih Allah tahu kalau karakter sifat hatinya dia itu mengarah terhadap apa? Kekosongan. Artinya kekosongan pada Allah. Dia akan mengarahkan Anda ke dunia, ke makhluk. Nah, taunya di situ nanti. Tapi orang-orang yang hatinya belum ke Allah nggak akan pernah tahu isi di dalam hatimu. Kalau hatimu itu mingkol bin zahidin, karena dia tidak paham, nggak akan tahu. Inilah yang kumaksud dalam satu ayat, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Kau bisa melihat itu, mereka tidak bisa melihat Anda. Allah tahu akan manusia, manusia tidak tahu Allah. Lah, itu maksudnya terhadap diri kita seperti itu. Jadi taunya jenengan kalau diproses lewat apa? Isi materi pembicaraan orang itu mesti arahnya selain Allah. Selain Allah. Tetapi jenengan akan tahu isinya orang itu bahwasanya dia menarik ke Allah walaupun pembahasannya atau makolahnya itu tentang masalah dunia, mesti jenengan iku akan diklarifikasi diarahno ke Allahnya, walaupun ucapan pembahasannya urusan dunia itu pasti. Ingat, yang tahu wali adalah ya itu maksudnya. Kalau belum jadi wali nggak akan pernah tahu wali. Kalau itu wali nggak mungkin. Iku maksudnya, Pak. Ayat la tudrikul absaru, surat apa itu? Tolong dicari.
Al-An'am ayat coba dilihat Al-An'am ayat berapa itu. Jadi mereka ahli hijab tidak akan pernah tahu apa isi di dalam hati ahli syuhud. Yang isi ahli syuhud iku mingkol bin zahidin, arahnya hati hanya pada Allah. Kalau sama-sama di situ pasti tahu arahnya rohanianya, karena satu wadah. Itu Pak letak maksud, pasti jenengan tahu dilihat dari pembicaraan, dan tidak ada pembicaraan itu untuk mengarahkan jenengan ke Allahnya. Sama-sama ahli syuhud, walaupun pembicaraannya itu tentang dunia, mesti arahnya itu pada Allah. Itu pasti seperti itu. Satu contoh, misalnya jenengan membawa permasalahan datang ahli syuhud gini, walaupun yang dihadapi itu adalah orang ahli hijab yang bertanya atau ahli syuhud, ngomongin gini, saya itu yang paling berat tantangan ujian itu keluarga, terutama istri. Mas saya, bukan istri yang ada di sini loh Bu ya, yang di sana adalah sampean pun gampang tersinggung. Akhirnya jenengan pun minta solusi. Saya terbegal, kegoda itu yang berat itu dari sisi ini Kang, sehingga terkendala khalwat saya. Nah ini kan urusan dunia, yang dibahas urusan makhluk. Pasti beliau akan memberikan solusi, yang solusi itu langsung sumber ini. Gusti, berhubung iki yang menghadap ahli syuhud, ya toh, cuman suhud-suhutan, ngerti ya? Istilah kalau kita masih dalam proses perjalanan, gitu loh. Ya ora enek rek suhud-suhutan ya ora enek. Iku lah berarti duplikat lah. Bukan, cuman kita calon kekasih Allah. Karena memang punya masalah terhadap istrinya, is benar Pak. Istrinya biasanya itu kita belanjai 1 bulan 3 juta, lah kok dibelanjai 1 bulan 300.000, ya mesti ngecemes ibu nggih, biasa ngoten niku. Wis gegeran urusan cilik jadi gede, urusan kecil malah melebar jadi bes, ujung-ujungnya biasanya kalau jenengan Pak suamiku nggak mampu untuk menafkahi aku, ya tolong izinkan saya untuk mencari yang lah. Kadang-kadang sampai di situ saya sudah menunggu Pak, tidak hanya bulan-bulan, bulanan, tahunan memendam ini loh, jenengan gak iso ngadeg loh, ngaku ya manusiawi ya, butuh biologis. Sampai gak mikir sampai ujung-ujungnya jadi masalah besar ya. Dan jane sing lanang itu wis gak patek emoh dengan hal itu karena sibuk terus hatinya nangone Allah dengan harapan lekas tetap hanya pada Allah. Akhirnya Allah memelungkerkan barangmu. Gak ada unsur jenengan nyun sewu apa jenenge iku protein impoten lah kok protein apa mau Kang impoten, nggak ada unsur itu karena kedorongan jiwamu nang apa gemblegar datang Allah. Akhirnya Allah menidurkan ya srene gonelmu. Akhirnya berkeluh kesah istri kamu,
ujung-ujungnya sampai segitu. Allah ya Karim. Secara sifat basariah ibu seperti itu nuntut ya gak salah. Karena hak kewajiban daripada kita suami ada, hak istri juga ada. Hak istri adalah meminta nafkah secara zahir maupun batin. Dasari istri kita itu doyan nguni ku jenenge apa? Hiper. Leres. Hipersonik apa hiper apa? Ya hiper yang ngono ya. Ya. Wis istilah satu hari tidak seperti itu wis. Wow. Karena memang golongan golongan itu tadi sarengat atau sifat basariah kuat. Jenengan ditari seperti itu, akhirnya jenengan terpengaruh. Akhirnya teman jenengan itu mesti mengatakan gini, Heta, itulah cara Allah menyapamu, tidak hanya lewat perkara yang menyenangkan, tapi juga menyusahkan. Bukan maksud Allah itu mendatangkan hal itu untuk menghalangi dirimu, ndak. Itulah cara Allah menyapa kita, supaya kita memperhatikan siapa sebenarnya yang menyapa. Jangan melihat Allah membikin apa dijadikan menyapa. Ingat, kita membawa sistem dan keyakinan sesungguhnya selain Allah itu tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Pun ini nggak bisa diubah Pak Pun. Sudah, kita sudah yakin masuk di dalil ini. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah masuk di sini. Artinya ngeten Kang, memang itu berat bagi kita. Karena kita masih dalam makom tahapan belajar lagu. Ya, tapi bagaimana pesan guru-guru kita dulu? Saabot-aboto ya apa harus kita bawa. Nanti akan jadi ringan. Berarti kita harus fakotistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh zikir tersebut. Apa? Sebab istri kita ngomel-ngomel itu di belakang, di depan, di dalam, di luar istri itu ada Allah. Itulah cara Allah menyapa kita. Tinggal kita melihat istri kita sebagai makhluk atau kita melihat hidup yang menjadikan istri seperti itu dijadikan sebagai penyapaan kita. Kalau kita lari kepada hikam itu, takdir itu laksana wanita Pak. Laksana batu. Lah Allahnya laksana wanita cantik. Kalau buat wanita, pemuda yang gagah dan ganteng. Membawalah wanita itu yang namanya batu segini. Tergantung. Jenengan lewat ya antem Allah ambek takdir itu tadi lewat istri nyocok sakitkah kita? Pasti sakit. Sifat basariah sakit. Kita dihantam wanita cantik, wanitanya itu singitan, ngumpet di belakang layar atau di belakang pohon. Tinggal Anda melihat batunya atau melihat wanitanya. Saya jamin, tatkala Anda bisa melihat wanitanya, pasti Anda akan berkata, antemen maneh. Begitu Pak. Sama masih wanita ya gitu. Karena jamalnya Allah, dulu sudah saya katakan. Ini laksana dunia Pak ya. Itu dibagi 3.
separuh jamal yang diletakkan pada Muhammad, yang sepertiga ini adalah nas manusia, ini Muhammad, ini Yusuf. Bagaimana orang sak Mesir wanita itu kesengsem melihat jamalnya Yusuf, sampai-sampai dia itu lupa pisau yang buat mengupas apel itu sudah habis, sampai kena tangannya nggak terasa, saking dia itu terhanyut di dalam kesengsem ya, terhanyut kesengsem jamalnya Yusuf. Sebelumnya tadi maido terhadap Zulaikha. Zulaikha itu bayi, bojone wis ganteng, punya status, ngono kok sok kesesem ambek Yusuf, budak di penjara pisan. Karena mereka belum tahu jamalnya Yusuf. Jamal itu aura kebagusannya itu, kecantikan, kegandengan. Ketika ning istana itu dikumpulkan gadis-gadis rondo-rondo, apa ae mau sing maido nanggone Zulaikha. Zulaikha kasih apel sama pisau seluruh wanita, langsung Yusuf kongon melaku. Hesensu ya, ndelomong. Apa bahasa Indonesia ndelomong nih Pak? Ketenggengen, terpesona, aku terpesona lah, ini untuk lagu ini ya, itu sampai lupa. Jenengan sudah punya istri, ketok rondo mugli-mugli, pasti lupa anak dan istri kalau terpesona. Lali sembarang kaliri, gaji-gaji dimasukkan rondo, nek ditakoi aku sakno anak yatim. Ikut nafsu kita. Kita belum mengenal dinul haq, pasti seperti itu. Pun Bapak Ibu, kalau kita melihat batunya pasti ngamuk Pak Bu. Siapa yang membalang saya? Melempar saya, ngamuk-ngamuk. Lawang batu segini besar loh Pak, apalagi batuk kita menyonyong, ya sakit lah, punggung sakit. Tapi kalau yang melihat wanitanya, walau dicubit lah, sebetulnya Anda dicubit Allah lewat istri kita, itu bentuk Allah sayang padamu supaya kau bisa bertemu terhadap Allah. Ditakdir kop tiga enak lewat istri kakean. Suami juga begitu. Iya. Tapi ingat, ahli hijab itu satu, nggak mau bertemu Allah. Kadzabu biliqa'illah, nggak mau. Pun ini sudah. Karena dia kesengsem dengan dunia, nggak mau Pak. Justru yang mau untuk bertemu Allah adalah mereka yang hatinya sudah nafsu lawamahnya, sudah menyadari kalau kita zalim selama ini pada Allah, akhirnya mutmainnah kembali kepada Allah. Ini jadi ayat ini gak berlaku bagi mereka ahli hijab, nggak berlaku metode ini, nggak berlaku. Makanya Ibnu Athaillah kan ngomong, ketika saat wanita itu melempar batu, jangan kau lihat batunya, tapi lihatlah wanita itu. Pasti hatimu akan berbunga-bunga dan terpesona. Dengan terpesonanya kamu itu lo akan lali sakitnya dihantam
Apa mangrek pertanyaan ini? Kita akan tahu terhadap teman kita itu apakah dia itu hatinya itu betul ke Allah atau tidak lewat isi materi pembicaraan. Coba sampai sentil dinu tauhid sedikit aja, pasti dia nolak. Ya sudah, mudah toh kita melihat dan mengetahui. Terus yang kedua pertanyaannya terkait apa tadi Pak? Lupa aku. Dua perasaku enggak kan? Oh, foto bukan. Teman dari Madura tadi, Sumenep tadi ya? Udah ya? Oke. Ya, mungkin masih ada. Kami persilakan. Ibu barangkali ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus Son. Waalaikumsalam. Kalem-kalem Pak. Nama saya Junis Woro dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Ya, untuk kolwat itu kan kita harus berdiam diri atau mengasingkan diri. Tapi pada saat kemarin saya upload video tentang baiat di grup WA saya di grup Masjid Baitur Rahman Gadul, ternyata ada yang berkomentar, ayo kapan kultum? Artinya kan saya dibusur untuk kultum di situ. Kultum. Ya, mau tausiah. Nah, tausiah kuliah 7 menit. Nah, padahal kita kan harusnya mengasingkan diri. Apakah boleh kita mengadakan tausiah kepada teman-teman di kampung tentang hakikat ini? Kemudian yang kedua, pada saat kolwat, apakah kita boleh berhubungan dengan suami istri? Ya, seandainya nggak boleh, seandainya sudah 7 hari, apakah kita harus kembali ke nol lagi? Kemudian yang ketiga tentang dikir sirul asror. Kalau dikir sirul asror pas saat kita minum kan kita bisa tahu. Kita bisa tahu bahwa yang membuat kita segar adalah Allah. Pada saat kita berdiam diri, dikir sirul asror itu kita bagaimanakan gitu. Kan kita berdiam diri. Terus dikir sirul asrornya apa yang harus kita lakukan gitu. Di samping membaca hu Allah. Jadi 3 itu pertanyaan saya Gus. Ya maturnuwun. Ketika kultum, di dalam kultum atau tausiah ada Allah enggak? Oke. Ketika kita itu bersenggama dengan istri suami, ada Allah enggak? Oke. Bukan perkaranya dilarang. Temui Allah di saat kultum dan temui Allah di saat bersenggama. Sing durung balik gak usah dirungokno lho ya iki ya. Tuas gak dikit jari mawon sampe nih. Boleh, dan itu tidak akan membatalkan jenengan kholwat untuk mengulangi dari nol, enggak. Intinya gini Pak, walaupun jenengan ini memakai sistem yang pertama, sistem pertama itu sistem di mana totalitas baik jasmani maupun rohani tinggalkan hubungan sosialisasi dengan manusia, ya. Terus jenengan ini mengasingkan diri untuk tidak bertemu terhadap siapapun. Di tengah jalan bisa jadi Allah mengutus utusannya untuk masuk bertemu jenengan, bentuknya kultum. Jenengan ini
diharapkan oleh Allah untuk melihat Allahnya. Betul napa-napa. Lihat aja nanti. Ini sistem pertama loh ya. Bisa jadi Allah akan mengutus utusannya untuk berdiskusi terhadap jenengan. Sing penting jenengan tidak akan melihat makhluknya. Betul napa-napa. Mungkin Allah juga akan mengutus istri atau suami kita untuk minta. Bisa jadi loh Pak, istri kita langsung masuk terus memberikan kode. Apa kodenya? Rambutnya diure. Ngerti yang niku? Dan atau osok-osok pupungin lo ngerti yang niku sampean pakai isaroh. Bisa jadi minta dipijiti. Walaupun kita sistem pertama loh ya. Bisa jadi Allah mengutus utusannya. Apalagi sistem kedua. Banyak utusan yang mesti akan diutus Allah. Wah, ini spektakuler, Pak. Anda kan tidak, sistem kedua kan tidak mengasingkan diri secara jasmaniah toh. Kita akan sesuai dengan biasa khalwat di tengah umum. Jenengan misalkan jadi takmir, sampai laksanakan secara syariat ketakmirannya. Allah akan hadapkan semuanya itu semata-mata Allah ngutus utusannya untuk jenengan bertemu pada Allah. Makanya sering saya katakan, setiap konten saya pasti tidak akan terlepas pengingatan terhadap sirul asal, itu pasti. Iku semata-mata jenengan selalu berpegang teguh hati itu lewat rasa untuk bertemu Allah, lewat syu'aul basyirah ke ainul basyirah, bertemu Allah itu. Jadi itu tidak menjadikan batalnya khalwat jenengan, tidak. Terus bagaimana cara menempatkan kita di dalam sirul asrar untuk bertemu Allah? Kembali lagi fungsikan rasa di dalam hati kita. Rasa itu iman, Pak. Rasa itu sama dengan iman. Iman yang bagaimana? Imanul haq. Iman yang benar. Iman dalam hati sampean, keyakinan hanya hidup itu yang berperan, bukan yang lainnya, makhluk itu. Itu caranya. Tentunya itu hanya bergelora di dalam hati. Dan ini harus kita lakukan baik di tengah-tengah umum ataupun di tengah khusus. Kalau tengah khususnya ini gampang, Pak. Lah nggak ada pengaruh. Udah langsung mak plus rohaninya kekosongan. Masuk dalam kekosongan. Mudah sekali. Yang paling angel itu di tengah-tengah kita secara jasmani menghadapi dengan makhluk. Padahal Allah katakan, iku utusanku. Cara aku menyapamu supaya kamu melihat yang menyapa, yaitu aku. Kuncinya kita hanya lewat syu'aul basyirah ke ainul basyirah. Rasa menuju ketemu, merasa menuju melihat. Ini Pak nggih, caranya seperti itu. Kalau sih bingung Gus, nggak apa-apa. Wis pokoknya praktek terus. Sebab nanti jenengan pasti akan diberi kemudahan Allah untuk medukno nyambung rasa menyang urip.
menyambungkan ruh dengan Allah lewat iman nanti. Sing penting jalani aja, udah. Ya, masih ada? Monggo. Ibu barangkali ada, monggo. Pak monggo. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kami mewakili teman-teman dari Desa Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Inji. Ya. Nah, kami ingin menanyakan sesuatu tentang hadis ya yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, tentu atau teman-teman mengenal Tuhannya. Tentunya hadis itu ada asbabul nuzulnya ya Gus. Yang kami pertanyakan bagaimana bagaimana makna hakikatnya hadis tersebut dan asbabul nuzulnya. Demikian yang kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak salah hadis qudsi, dawuh Allah yang tidak tertera di dalam Al-Quranul Karim, itu disebut hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tolong nanti dicek. Apa perbedaannya robbahu dengan nafsahu? Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, man utawi sabane wong iku ngarofah, kenal, tahu sapa man nafsahu ing awak dhewe man, kenal dan tahu yang bagaimana. Kalau kita itu gak wujud, kalau kita itu adam, gak punya sifat hidup, gak punya sifat-sifat apa yang menjadi sifat wajibnya Allah, sekalipun di dalam diri kita terbawa sifat Allah wajib itu, alias kita sadar kalau kita sesungguhnya adalah makhluk yang tidak bisa melihat, mendengar, berucap atau apapun, dan atau hidup di dalam diri kita itu kita sadar bukan kita, yang dari kita asalnya mati dihidupkan Allah yang maha hidup, sehingga kita hidup itu sudah tidak ada. Berarti hidup di dalam diri kita, kita sudah tidak mengakui hidup kita, tapi hidupnya laisa kamislihi sayun itu, maka itulah disebut tahu atau kenal dirinya. Berhubung manusia kebanyakan yang kuat itu sifat basariahnya, merasa dirinya ada, merasa diri mereka itu wujud, merasa diri mereka itu hidup, maka diturunkanlah
firman Allah, dawuh Allah itu asbabun nuzul. Sebab siapapun kita sebagai manusia kalau masih merasa memiliki, merasa punya, merasa hidup sebab dihidupi, merasa bisa berjalan karena ada yang memperjalankan, kan ada dua Pak. Masih merasa keakuan kita makhluk, siapapun kita tidak akan pernah kenal Allah. Dan itulah yang dimaksud ruhaniyah itu menjadi budaknya hawa, itulah kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Berhubung kondisi jagatnya hati kita gelap, maka Allah menurunkan firman-Nya, dawuhnya seperti itu. Itu sebab musabab mengapa ini diturunkan Allah. Di dalam man arafa nafsahu itu kita tidak terlepas dari ajaran hakikat, ajaran dinul haq. Makanya diturunkan ajaran dinul haq supaya kita sebagai manusia biar mengenali dirinya. Oleh karena pada saat itu kita belum kenal diri kita, maka asbabun nuzul ayat ini atau firman Allah ini diturunkan sebab ada di situ. Lagi fafirru ilallah, mengapa itu harus diturunkan? Dikarenakan ruhaniyah kita tinggalkan Allah, iman kita selain pada Allah ini alias terhadap makhluk. Barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa, mongko teman-teman ngarofa bakal kenal sopoman robahu ing pangerane man. Berarti yaitu tadi, kalau sudah nafi lepas diri maka akan tahu diri Allah otomatis. Berarti kalau sudah ada di sini maka diri yang dimaksud antara nafsahu dengan robahu sudah tidak ada bedanya. Jadi aku yang dimaksud itu dalam dirinya yaitu aku Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bu, pada jamaah ini kami umur saya sudah 82, maka kadang-kadang loyor begitu Pak. Kalau di rumah itu saya pakai teken. Maaf. Sebelumnya kami mohon maaf seandainya saya tidak bertujuan untuk pamer tawaria, mboten Pak, mboten. Karena kami di dusun kami itu dijadikan seorang yang di muka Pak, punya jamaah haji dan umroh sebagai ketua ranting. Nah itu pada hari itu atau sampai hari ini Pak, itu jamaah itu kalau tidak kami berikan pakaian seragam itu tidak mau kumpul Pak. Sehingga saya bergegas-gegas punya pendapat agar jamaah kami itu mau diajak berkumpul selapan dinten sekali, lajeng juga mendatangkan dari Bapak Kiai untuk memberikan tausiah. Itu Pak. Yang selanjutnya setelah itu nanti di mana? Di mana? Daerah mana? Daerah
Gerobokan, Pak. Oh, Gerobokan, Ya, Jawa Tengah. Tanjung Nggih. Sari, Gerobokan, kelurahan nomor 14, Pak. Lah itu kalau tidak saya berikan seragamnya hijau, Pak, seperti itu seragam NU, Pak, ya. Niku. Lah, gandeng niki mengke yang akan datang banyak yang akan melaksanakan haji dan umroh. Saya belum mampu, Pak. Saya tidak termasuk orang yang kaya, tidak, Pak. Rezeki saya pas-pasan, Pak. Rezeki saya pas-pasan. Nah, niku kula janjeni, Pak. Kula janjeni, Gus. Gimana kalau untuk kainnya saya yang membelikan, yang jahitannya Bapak Ibu jamaah yang menjahit sendiri. Apakah itu termasuk memberatkan pada jamaah atau tidak? Itulah yang kami pertanyaan. Kalau memberatkan, tidak akan kami laksanakan. Ya, apa kepunyaan kami, sebagian harta kami akan kami tasarufkan kepada urusan agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah pentasarufan harta tadi, itu pasti Allah ukur dengan cara Allah sendiri. Apakah hanya kain saja ataukah sak jaite lah gitu ya, sak jaite. Itu nanti apa kata Allah. Kalau Allah itu nanti sak jaite, pasti Allah akan menyiapkan perkara-perkara untuk faktor sak jaite. Jangan gak usah pusing-pusing. Lihat aja nanti Allah di situ menyiapkan faktor untuk sak jahitnya atau tidak. Kalau tidak, ukurannya terhadap apa yang ada pada diri kita. Yang jelas Allah sudah menyiapkan faktor syarat untuk sak jahite, ya kedah dilaksanakan sak jahite. Ukurannya mana? Pasti menurut hitungan apa harta yang diletakkan jenengan itu mampu. Saya dipaham ya? Tapi jikalau di situ jenengan itu tidak disiapkan Allah syarat sak jahite, terus jenengan iku berkata terhadap seluruh jamaah dengan kalimat, kain saya siapkan, tolong sampai jahit sendiri lah gitu dah. Mboten napa-napa. Mohon maaf loh, saya ngeritik tapi bangun loh ya. Aku tanya, KBIH seluruh atau travel ya, karena kan travel, entah umroh ataukah haji, saya katakan itu bisnis. Gak usah mengatakan atas nama agama. Kalau kita mengataskan agama, mohon maaf, tidak ada unsur badi membadi. Jujur aja kita ngomong bis, karena itu plafone iku kita itu travel umroh dan haji agama, ya gak wani ngomong iki bisnis bos, ya ndak lah, halus kita tuh. Tapi gini Pak, jikalau dengan dana yang jenengan kenakan terhadap setiap jamaah umroh ataupun haji, sekiranya itu mampu untuk membiayai sak jahite, mengapa harus dibebankan? Itu loh maksud saya.
Sing penting di dalam lembaga yayasan itu tidak rugi. Tapi ya gitu. Kalau kau niat bisnis ojo nekak. Tahu ojo nekak? Kalau kau mengatakan ini agama, jangan pernah kau membuat susah orang lain. Tolong KBIH manapun, jikalau hitungan dengan nominal yang sudah panjenengan tentukan setiap jamaah itu berapa, dan menurut hitungan Anda itu mampu untuk sekalian sak jahite, tolong jahit no pisan. Jahit no pisan. Inilah Pak mengapa kami tidak mau dimasuki lembaga-lembaga itu di tengah pengajian saya. Karena sebelumnya saya tahu apa bodekan di dalam. Ya, kita mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya buat bisnis. Mohon maaf jikalau ini terlalu pedes, tapi sebetulnya aku ingin menyelamatkan rohaniahmu. Sungguh, kalau niatnya itu kita bertajuk agama, berjalan di atas jalan Allah, sekali lagi jangan memberatkan jemaah. Rasulullah pun seperti ini, enggak mitung laba, tapi jenengan kan sudah paham dan pinter. Maktab yang di sana berapa kita hitung. Makanan yang berupa catering yang kita berikan itu sudah kehitung semuanya. Kendaraan untuk PP, akomodasinya kita sudah punya hitungan. Sudah bisa menjumlah dan mohon maaf kita sudah punya hitung-hitungan. Silakan, dan itu wajib. Tapi satu hal saja, kalau betul-betul ini bertajuk atas nama agama, berjalan di atas jalan Allah, ojo sampai ada indikasi bisnis. Ini agama loh ya. Kita bicara agama katanya gitu. Satu hal yang harus kita ketahui terkait masalah manaseh. Bukan persoalannya Mbah, saya tidak mau untuk kasih manaseh ke sana, enggak. Enggak. Manaseh itu mestinya kita harus juga menerangkan dan membimbing terhadap jamaah yang mau berangkat ke sana. Itu tujuannya satu, coro haji mabrur lagi itu toh. Tidak hanya di mata manusia tapi lebih-lebih di mata Allah. Bagaimana mungkin kita akan dikatakan mabrur? Lawang sisi hakikat rukun syaratnya sahnya umroh dan haji itu secara hakikat tidak kita sampaikan. Hanya secara syar'i. Ingat, dalam satu sistem apapun amaliyah ibadah yang dilakukan oleh jasmaniyah kita, bila mana keadaan ruhaniyah kita condongnya itu tidak pada Allah yang sebenarnya, maka hubitat a'maluhu. Ya sudah, ditolak secara hakikat. Walaupun secara syariat insya Allah diterima, nggih muga. Mboten napa-napa. Saya memberikan bimbingan manaseh terhadap calon-calon jamaah itu dari sisi hakikat, monggo. Dari sisi syariat silahkan, tapi saya akan wajib ku sampaikan manaseh kita itu dari sisi hakikat. Manaseh itu apa? Bimbingan terkait masalah bagaimana kita itu bertawaf,
bagaimana kita sa'i ya, bagaimana kita tahallul, bagaimana kita wukuf, bagaimana kita jamarot, balang jumroh, pandangan hakikat ruhaniyah kita bagaimana. Monggo sakerso, dan itu tanggung jawab mutlak ulama-ulama yang ada di dalamnya. Travel itu lembaga atau yayasan yang punya hak untuk memberangkatkan jenengan. Di dalamnya pasti ada ulama, pasti. Dan inilah yang bertanggung jawab nanti bagaimana setiap jamaah hajinya mardud atau mabrur. Makanya menurut saya manasik itu wajib. Tapi secara hakikat juga. Kita sering diisyarai lewat Al-Quran kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim lewat beberapa kejadian-kejadian ketika saat sebelum mendirikan Ka'bah itu, berhala-berhala itu di sekelilingnya di bumi hanguskan. Itu adalah isyarah, kisah, supaya kita betul-betul menghadap Allah. Maka selain Allah di dalam diri harus dirobohkan. Kita haji itu panggilan Allah, dipanggil Allah. Ada lagi untuk pemerintahan, ya khusus untuk pemerintahan ini terkait masalah haji yang tertunda. Mohon maaf loh ya, saya hanya untuk memberikan nasihat. Kalau memang betul-betul kuota habis, saya maklumi, sungguh saya maklumi. Sehingga kita yang daftar tahun ini dijanjikan 20 tahun ke depan atau bahkan 30 tahun. Kalau toh memang kuotanya, tahu kuota nggih? Kita punya delegasi di Mekah sana atau di Saudi, mungkin namanya apa, menteri ya, apa namanya, apa Pak? Duta besar. Oke, duta besar. Oke. Sekali lagi saya bukan menyalahkan, tapi saya kritik biar tambah bagus dalam kinerja kita sebagai pemerintah dalam rangka melayani umat, khususnya umat Islam untuk haji. Kalau memang kita dibatasi oleh Saudi terkait kuota, terus nyatanya itu banyak yang tertunda, saya maklumi. Tapi kalau ini ada sisi politik, dasarnya bisnis, mohon maaf, tolong dirubah. Mungkin saya berpesan terhadap presiden yang akan dipilih oleh Allah ini, entah siapa itu, entah Prabowo dengan Mas Gibran. Tolong Anda yang punya kewenangan, kalau toh memang ini ada unsur politik bukan kuota, tolong sekali lagi tinggalkan birokrasi yang lama. Sungguh tolong, kalau ada unsur bisnis atau politik, saya hanya berpesan itu aja. Ubah tradisi lama, ganti dengan tradisi baru. Siapapun presiden yang akan dilantik oleh Allah nanti, barangkali di situ Pak Prabowo, ya Pak Prabowo ya, dan Mas Gibran, aku hanya berpesan satu aja tentang haji. Apabila Anda indikasi bisnis atau politik, tolong jangan. Sehingga kita melihat yang tertunda itu tua-tua,
Sungguh. Belum jatahnya datang sudah Anda sebagai presiden yang nanti ditanya oleh Tuhan Anda atas kepimpinan Anda. Gak enak loh Pak. Jadi pemimpin itu dikira enak gitu. Ya sungguh. Allah akan menanya tentang bagaimana cara kepimimpinanmu. Kulukum ra'in wa kulum mas'ul ar-ra'iyatih. Setiap diri pemimpin akan ditanya oleh Allah bagaimana cara memimpin. Hanya itu, jikalau toh memang kuotanya ada aturan kuota, sementara ini kan kita tahunya sebagai masyarakat kecil kan kuota habis. Barangkali panjenengan yang punya kewenangan, sekali lagi, antar kepala bangsa, kepala negara, lobilah bagaimana umat Islam khususnya di Indonesia ini, entah 1 atau 2 tahun, 3 tahun bisa untuk datang semua. Gak sampai kemarin itu Pak, ada sampai 30 tahun kita menunggu. Kita beli porsi jatah, tundanya sampai 30 tahun. Tolong, kalau toh memang ini nggak ada unsur politik, faktanya begitu, sekali lagi kami mohon urusan hasil dan tidaknya panjenengan sebagai presiden, lobilah sesama kepala negara. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu kebanyakan tua-tua. Khawatir nanti sebelum dia itu dapat jatahnya 30 tahun meninggal, siapa yang bertanggung jawab kalau bukan Anda? Udah. Tapi jikalau Anda sudah merapat dan minta kuotanya diperbesar bahkan sampai habis dalam 1-2 tahun, mohon maaf, aku yakin masyarakat itu akan tahu dan menghargaimu sebagai seorang pemimpin. Nanti Anda untuk periode keduanya gampang. Cara sampean untuk periode 2 itu mudah, hanya satu, kinerja Anda ketika periode pertama iku ngelegakno masyarakat atau tidak, hanya itu. Manasih miturut pandangan saya tidak hanya wajib secara syar'i, tapi isi manasik harus secara hakiki. Biar ketika saat jamaah berangkat ke sana itu secara ruhaniyahnya itu sudah kenal Allah. Sudah kenal Allah. Tinggal pertanyaannya, kehadiran saya bisa diterima atau tidak? Kalau bisa diterima, monggo. Akan kucarikan waktu yang tepat untuk bisa memberikan manasih. Tapi sampean tanya dulu terhadap yang sana. Intinya saya hanya fokus membahas manasih, syarat sahnya salat, syarat sahnya haji atau umroh, atau rukun sahnya haji atau umroh. Jikalau oke, tak datangi Pak. 88 tadi. Monggo, rapopo. Secara praktek kan biasanya ada prakteknya Pak ya. Oh, nok Mekai, ada Ka'bahnya. Jadi ilmu diterapkan kemudian langsung praktek. Berarti ya ono Hijr Ismaili, ono Makom Ibrahim, ada Ka'bah, ada sa'i Marwah, Sofa Marwah dan lain sebagainya. Kalau saya hanya memberikan metode ilmu, jikalau sak prakteke boten apa-apa, boten masalah. Tapi yang jelas melihat waktu aja, gitu. Makanya mengapa kami
ya sekali lagi tidak mau dimasuki dalam tubuh JB ini lembaga atau yayasan yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya tidak mau, tapi saya belum berkenan karena masih ada unsur bisnis. Daripada gitu ngurusi sendiri gitu, ngurusi gampang, bikin travel itu gampang Pak, gampang, lewat Menkumham udah beres, otomatis kita harus ada langkah-langkah hubungan dengan Mekah sana. Bisa untuk KBI apa namanya? KBRI. Di sana langsung hubungan, terus minta pada mana maktabnya yang harus kita langsung kita bayar dan lain sebagainya. Nyaman lah kita. Sebab tidak sedikit para kiai, mohon maaf, menjadi korban daripada travel. Mohon maaf, tidak sedikit. Teman saya tambak beras Jombang, beliau juga menjadi maha praktek, akhirnya berhadapan dengan hukum. Mojokerto, teman saya juga begitu. Inilah, daripada saya dimasuki itu dimanfaatkan, mending kita buka sendiri. Itu kalau bahasa kita secara pendidikan tauhid seperti itu. Tapi saya belum dikerentekkan Pak, mohon maaf ya. Jadi bukannya saya tidak mau memberikan fasilitas, enggak, tapi saya belum diirodahkan Allah untuk membuat lembaga atau yayasan, enggak. Dan mungkin pengurus juga punya pikiran seperti itu. Pengurus punya, memanglah kelihatan sana. JB berapa? Umpama terjadi lembaga menjadi yayasan untuk memberangkatkan jenengan, enggak kelihatan. Piro biayai umroh dan haji. Otomatis personilnya itu harus ada pengetahuan ilmu tentang bagaimana cara melobi ke luar negeri, melobi ke negeri, itu kan harus ada Pak ya, harus ada. Mungkin nanti salah satu jamaah yang punya keilmuan di situ, kalau pengurus pondok itu sudah digerakkan Allah untuk mengurus surat izin travel, ya bisa. Tapi sementara waktu belum. Bahasane lah mangano sambal tempe iwak klothok ya wis enak. Nggih, nggih Mbah. Ada lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang kami muliakan dan kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin mendapat pencerahan yang berkaitan dengan ayat Ma'iyah yang tentunya sangat berkaitan dengan zikir yang kita lakukan ini, yaitu zikir Sirul Asrar. Sebagai contoh misalnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kemudian ada lagi di surat Mujadalah ayat 7, jika ada pembicaraan 3 orang maka kamilah yang keempatnya, kata Allah, sampai yang kelima. Ada yang berpendapat bahwa kesertaan Allah itu dengan kita, katanya ilmunya, bukan zatnya. Ada ilmunya, kekuasaannya, dan kudratnya begitu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa di segala tempat itu
Mungkin ada sifat di situ, maka ada zat di situ. Kita ini termasuk yang di mana ini Pak Kiai? Kemudian kalau bisa dijelaskan dua-dua supaya kita bisa memahami, karena barangkali nanti entah ketemu dengan orang lain, barangkali ada juga dia menyalahkan dari sudut ini, sudut itu, begitu ya. Saya kira itulah Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sah makalah bagi seseorang tatkala berbicara selain di dalam makomnya masing-masing. Umpama saya bermakom di gak sah kalau saya itu bermakalah tentang apa makom di khos atau di khawas, nggak bisa. Setiap diri kita punya makom masing-masing. Ada makom kita itu di yang nanti akan disebut ahli hijab. Ada makom kita di makom muraqabah. Ada juga makom kita di makom musyahadah. Di setiap diri makom kita itu tidak akan sah makalah kita apabila bermakalah apa di atas makom kita, nggak sah. Tapi sudah benar di dalam makom kita masing-masing, miturut kita yang di makom masing-masing. Bahasa sederhana, kita yang masih ada di syariat, masih ada di nggak apa-apa. Kita sholat gak khusyuk nggak apa-apa. Yang penting kita mau melaksanakan, walaupun mutunya itu tidak jelas. Miturut makom kita yang ada di situ rapopo. Sama tentang masalah wahwa ma'akum fa'aina ma kuntum. Dia itu selalu bersama kita dan dimanapun Anda berada. Ini ada yang mengomentari itu ilmu. Dari sisi ilmu. Kekuasaan. Dari sisi kekuasaan. Sah-sah saja kita itu bermakalah, berpendapat sesuai makom kita masing-masing. Rapopo. Dulu Pak, kita itu belum paham tentang bagaimana cara sholat yang benar di mata Allah. Pandangan hakikat kita belum tahu. Kalau amaliyah yang kita lakukan itu kalau dipandangi makom yang di atasnya lagi masih kurang benar. Nah, setelah kita tahu ke atasnya, beda. Masya Allah, ternyata saya sholat masih karena manusia. Dilihat orang, dipuja orang. Oh iya. Akhirnya naik. Oh iya, aku kok ya masih karena hadiah dari Allah ya. Loh, ini bertahap. Akhirnya disitulah ketika saat jenengan kalih kula ini paham ilmu belum laku, seakan-akan sudah benar. Akhirnya kita merasa benar daripada golongan kita waktu di bawah tadi.
Nah, itu nanti makalah kita, keputusan kita ya sesuai dengan makom yang ada di diri kita. Sehingga jenengan kalau mendengarkan tausiah isinya itu dunyoan, ngaji ora ini saidet. Gremeng nih ngati. Gremeng. Dalam acara apa? Ini sudah terjadi, Pak. Dan itu harus terjadi memangnya. Ketika saat kita mendatangi undangan walimatul arus atau walimah khitan atau acara-acara lain. Mana seks ini? Hukum tuh. Orang ini isinya. Kulit. Gerundel. Tidak apa-apa. Itu karena makom kita masing ada di situ. Baru setelah kita diperintahkan Allah untuk berkholwat dan berjalan sampai sudah detik-detik di musyahadah, beda, Pak. Iya. Sehingga ngono ya sapa? Sing mateni arek cilik iku sapa? Mosok Khidir. Enggak ada protes. Sehingga kalau dilihat secara hukum makrifat ayat wahwa ma'akum, utawi Allah iku ma'akum berserta kita. Seakan-akan ada dua. Ada kita, ada Allah yang menyertai kita. Aina ma kuntum, dimanapun kau berada, Allah selalu bersama kita. Nah, inilah jatuhnya kita di muraqabah. Kalau boleh saya katakan, kita sudah merasa Allah itu dekat. Tapi belum ketemu. Nah, ini makom di sini. Mohon maaf, ya nggak bisa disamakan dengan makom detik-detik di musyahadah. Kalau sudah detik-detik musyahadah, esa nggak bisa protes, Pak jenengan. Sumpah lo gak iso. Nggak bisa. Walaupun secara dohir garwa sampai iku mengecemes, tidak bisa protes. Sehingga ngono ya sapa? Akhirnya kerohanian sampai nggak mudah menyalahkan orang lah. Duh, enak toh hidup kalau seperti ini. Yang beda agama semua masuk di situ, ya nggak ada, nggak ada khilaf, beda pendapat, tapi nggak mungkin di mana ada batil, ya ada, di mana ada tangan kanan, ya harus ada tangan tambah manis, bos. Jalan kaki. Kalau kaki satu, ya seperti apa, Pak? Seperti pocong, mencolot gini. Ada kaki dua, manis. Artinya Allah menghadapkan dua fungsi min dan plus itu sebetulnya itu tidak untuk perang, tidak untuk saling menyalahkan, tapi saling mengisi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Mohon maaf, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah sadar diri. Kalau belum sadar nggak bisa. Jadi
Kalau kita sudah didudukkan Allah di Esa, maka tidak ada yang melimputi dan juga tidak ada yang dilimput. Bahasa yang melimputi, yang mendekat, anta, bahasa ana, makhluk, seluruhnya itu tidak ada sudah. Wong namanya ahad itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Ya sudah. Nggih. Masih ada? Ibu, cukup? Al-Fatihah.